Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yoha Chandra Siswoyo. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Di Kupang, Semarang dengan program studi S1 Akuntansi untuk kelas sore. Nah, saya bagian dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, saya memiliki NIM 2105523027. Nah, eh, video kali ini akan mempresentasikan mengenai analisis clustering Cummins terhadap indeks pembangunan manusia, penempatan tenaga kerja, dan kemiskinan untuk kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Nah, video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah Data Analitik for Business yang diampu oleh dosen Pak Eri Suliarso atau dipanggil Pak Eri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas seputar analisis clustering Cummins. Saya akan memberikan tutorial singkat mengenai clustering Cummins, kemudian kita akan melakukan analisis dari data yang sudah di clustering. Langsung saja, untuk pengantar, semakin berkembangnya dunia industri diharapkan dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Nah, negara Indonesia yang semakin meningkat PDB-nya setiap tahun menunjukkan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Namun PDB yang meningkat tidak menunjukkan kesejahteraan yang merata di seluruh daerah di Indonesia. Mulai dari kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang masih memiliki banyak masalah. Di Pulau Jawa sendiri terdapat 3 provinsi besar, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari ketiga provinsi tersebut, Provinsi Jawa Tengah masih belum setara dibandingkan provinsi di Pulau Jawa yang lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui di Provinsi Jawa Tengah itu, kabupaten atau kota mana saja yang sudah masuk kategori sangat baik, cukup baik, baik, kurang baik, dan tidak baik. Untuk pembahasannya, analisis clustering pada artikel ini menggunakan 3 indikator utama, yaitu indeks pembangunan manusia, indikator kedua adalah penempatan tenaga kerja, dan indikator terakhir adalah kemiskinan. Analisis clustering ini bertujuan mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia dan penempatan tenaga kerja terhadap kemiskinan dari suatu kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, data yang kita gunakan untuk melakukan analisis clustering ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, dan kita mengambil untuk data yang tahun 2023. Nah, indikator pertama yaitu indeks pembangunan manusia itu diperoleh dari usia harapan hidup saat lahir, kemudian harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Jadi maksudnya indeks pembangunan manusia ini angkanya itu diperoleh dari gabungan antara usia harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan juga pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Kemudian indikator kedua, penempatan tenaga kerja berdasarkan jumlah tenaga kerja yang diterima pada daerah. Jadi penempatan tenaga kerja itu maksudnya tenaga kerja yang diterima atau ditempatkan pada daerah tersebut itu ada berapa jumlahnya. Nah, yang indikator ketiga itu kemiskinan diperoleh dari garis kemiskinan dengan perhitungan rupiah per kapita per bulan dan jumlah penduduk miskin. Nah, ini adalah gambaran pengolahan data yang saya lakukan menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Nah, data ini diolah menggunakan aplikasi Orange Data Mining dengan menggunakan metode analisis Cummins. Nah, alur pengolahan data dengan memasukkan file yang sudah dirapikan pada aplikasi Orange, kemudian data dari masing-masing indikator di-merge menjadi satu agar dapat dilihat dengan lebih jelas. Kemudian masing-masing indikator dilakukan analisis clustering dengan metode Cummins, dan data yang dianalisis diambil dari tahun 2023. Nah, sebelum kita masuk ke hasil analisisnya, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana saya melakukan pengolahan data menggunakan Orange Data Mining. Pada mulanya, awal-awal kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu.
Seperti yang sudah saya bilang, datanya itu saya peroleh dari Badan Pusat Statistik. Bisa dicari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Nah, ini saya peroleh di sini. Nah, ini kan ada indeks pembangunan manusia, kemiskinan, kemudian ada tenaga kerja. Nah, ini yang saya ambil. Kemudian, data yang saya download atau saya unduh dari BPS itu masih bersifat data yang belum rapi. Jadi ketika nanti saya masukkan langsung ke dalam Orange Data Mining-nya, itu nanti dia tidak bisa membaca dengan baik. Jadi harus saya rapikan dulu. Saya rapikan agar formatnya sama semua. Hanya terdiri dari tabel kolom dan baris, jadi tabelnya itu rapi, kota kabupatennya itu jelas. Nah, itu saya kemudian masukkan. Nah, di sini ada 3 file. Jadi kan tadi kan file yang diunduh itu masing-masing sudah ada filenya sendiri per indikator. Nah, kemudian saya masukkan di masing-masing filenya ini. Misalkan ini saya awalnya pakai ini ya file. Jadi contoh misalnya ini file, saya klik. Nah, ini saya masukkan, kemudian saya pilih filenya apa. Nah, saya masukkan dari file yang sudah saya rapikan, Excel itu saya masukkan ke sini. Kemudian untuk bagian, nah ini yang penting, untuk bagian kabupaten atau kota itu ketika awal dimasukkan itu, tipenya itu teks. Nah, ini diubah menjadi kategorikal. Kemudian role-nya diubah menjadi target. Nah, untuk feature-nya tetap. Nah, ini tadi kan saya bilang untuk analisis menggunakan tahun 2023. Namun data yang saya input itu dari tahun 2021 sampai 2023. Maksudnya kalau misalnya nanti saya ingin merubah untuk ke yang tahun 2022, itu saya bisa langsung masukkan, tidak perlu mengolah data lagi dari awal. Tapi tetap yang saya pakai untuk analisis clustering ini menggunakan data yang di tahun 2023. Nah, yang ini target, untuk yang indeks-indeksnya ini tipenya numeric, kemudian role-nya feature, kemudian apply. Nah, ini untuk yang indeks pembangunan manusia, ini kemudian untuk yang kemiskinan, ini sama, kabupaten atau kotanya harus diubah dulu ke kategorikal dan target, kemudian di-apply. Untuk yang pembangunan tenaga kerja juga sama, di kategorikal, kemudian target. Nah, setelah saya input itu saya bisa lihat di sini. Ini untuk tabelnya. Saya kecilkan dulu. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk yang tabel indeks pembangunan manusia ini tahun 2021, ini tahun 2022, dan ini tahun 2023. Nah, ini yang kita pakai adalah yang tahun 2023. Yang 2021 dan 2022 tidak kita pakai. Kemudian ini kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Di sini ada 35 kabupaten atau kota. Dan ini no missing data ya, jadi semua datanya ini sudah terisi dengan benar. Kemudian kita bisa langsung melakukan pengolahan data. Untuk yang tabel kemiskinan sama seperti ini. Saya kecilkan dulu layarnya. Nah, seperti ini, sama 35 instance non missing data. Kemudian yang pemenuhan tenaga kerja juga sama. Yang tahun 2021, 2022, dan 2023. Tapi yang kita gunakan tetap yang hanya di tahun 2023 saja. Ini sama, no missing data, 35 kota atau kabupaten. Nah, kemudian kita merge. Kenapa sih di merge? Tujuannya di merge itu supaya datanya itu dapat dilihat dengan lebih rapi. Nah, merge kita menggunakan ini ya, transform ini ada merge data. Kita klik, nah nanti kita sambungkan. Misalnya yang ini dari kemiskinan ke pemiskinan dan pemenuhan tenaga kerja ini kita sambungkan. Nah, di aplikasi Orange ini memang merge data tidak bisa langsung 3 data sekaligus, jadi harus ini 2 data di merge dulu. Ketika sudah di merge, kemudian baru di merge lagi dengan data yang indeks pembangunan manusia. Jadi bisanya 2-2. Jadi ini 2 di indeks di merge dulu, kemudian
Setelah itu hasil merge-nya itu di-merge lagi dengan indeks pembangunan manusia. Nah, kalau sudah di-merge itu akan tampil seperti ini. Nah, ini kan bisa dilihat tampilannya menjadi lebih rapi, lebih ringkas, tetap sama 35 instance. Nah, pastikan sebelum kalian merge itu kalau bisa font-font ini harus sama ya. Fontnya, isinya, kabupatennya kan seharusnya sama. Karena kan provinsinya kan sama semua di Jawa Tengah. Dari ketiga indikator itu yang saya peroleh datanya itu harusnya tetap sama provinsinya. Nah, hanya fontnya saja harus dirapikan. Jangan sampai ada font-font yang berbeda. Karena nanti kalau fontnya beda tidak bisa langsung merge. Jadi ada input double. Jadi nanti datanya double munculnya. Nah, ini kan bisa kita lihat untuk penempatan tenaga kerjanya di tahun 2023, kemudian indeks pembangunan, maksudnya penduduk miskinnya tahun 2023, dan indeks pembangunan manusia di tahun 2023. Oke. Nah, ini jadi tujuannya di-merge itu supaya datanya ketika kita itu lebih rapi, lebih ringkas. Nah, kemudian untuk melakukan analisis clusteringnya itu tidak bisa kita menggunakan data ketiga sekaligus langsung dianalisis, itu tidak bisa. Kita harus pecah per indikatornya yang kita analisis. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu, bisa mendapatkan hasil yang sesuai yang kita harapkan. Kita tahu, oh, di indikator, misalnya indikator indeks pembangunan manusia itu kota, kabupaten atau kota mana saja yang mendapatkan kriteria baik, mendapatkan kriteria maksudnya sangat baik, kriteria cukup baik, kriteria kurang baik, dan kriteria tidak baik. Nah, untuk itu kita harus pecah kan. Untuk pecah kita pilih yang select column dulu. Jadi ini select column-nya saya pilih. Nah, ini kemudian datanya saya geser nih. Saya geser ke sini. Nah, ini kan sudah masuk datanya. Dan ini saya select column. Targetnya itu tetap kabupaten atau kota. Nah, future-nya itu bisa kalian pilih. Nah, enaknya itu kalau misalnya kita datanya sudah disiapkan di awal, itu kita bisa atur ini. Misalkan saya mau yang 2023. Nah, saya 2023 saya tinggal pilih aja. Jadi misalkan ini saya geser ke sini 2023. Misalkan saya mau yang 2022 untuk penempatan tenaga kerja. Bisa saya tinggal geser gini saja. Jadi kita bisa pilih apapun yang kita mau. Sebutuhnya kita. Nah, kalau sudah disilang, kemudian baru kita masukkan ke analisisnya. Nah, ini saya hapus dulu supaya saya itu bingung. Nah, ini saya sudah masukkan indeks pembangunan manusia ya, untuk features-nya, targetnya kabupaten atau kota. Nah, ini saya masukkan ke analisis clustering-nya, itu kita menggunakan analisis clustering K-means. Nah, di bawah ini lalu ini apa nih? Distance. Nah, ini akan saya jelaskan nanti. Pertama-tama saya akan jelaskan dulu tentang K-means. Nah, K-means di sini itu menggunakan, maksudnya diambil dari ini. K-means. Nah, ini unsupervised di bagian ini K-means. Atau kalau misalkan kalian susah, misalkan kalian mau ini, bisa diketik ya K-means, ini bisa. Nah, langsung muncul ini bisa. Nah, kalian bisa pilih lewat itu atau bisa pilih lewat widget yang sudah disediakan di sini. Nah, kemudian setelah K-means-nya ini disambungkan, itu kita pilih fix 5. Kenapa fix 5? Itu maksudnya supaya indikatornya itu kita ambil 5 saja. Karena kan kita tadi indikatornya 5 itu sangat baik, cukup baik, tidak kurang baik, dan tidak baik. Jadi kita pilih 5. Kemudian ini normalize columns, kita klik, jadi supaya data-datanya itu kita normalisasi, supaya tidak ada yang, maksudnya data-data yang tidak signifikan. Jadi misalnya nih, data awalnya 70, kemudian diberi 1 gitu. Nah, itu kan terpaut jauh. Nah, data 1 ini kita normalisasi supaya hasilnya ini bisa matching dengan yang itu, atau mungkin bisa tidak dipakai. Jadi tujuan dinormalisasi itu seperti itu, supaya datanya itu tidak ada data yang berbeda, yang dapat mengganggu proses pengolahan data. Kemudian ini statusnya with K-means, clearance-nya 10, maximum clearance-nya 300, ini default-nya, default. Setelah kita analisis K-means, itu kita bisa tarik ke silhouette plot. Silhouette plot itu bisa kita lihat di sini, visualize ya. Ini silhouette plot. Kemudian juga disambungkan ke scatter plot. Scatter plot itu yang
scatter plot yang ini, scatter plot. Nah, kemudian ketika sudah disambungkan itu akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau misalnya garisnya ini ke kanan semua, lebih dari kosong, itu berarti datanya itu baik. Jadi maksudnya itu tidak ada penyimpangan data. Datanya itu masih baik dan bisa kita ambil kategori 5 itu sudah sangat bagus, sudah cukup. Jadi tidak berlebihan dan tidak kurang kriterianya. Ini ada 5. Nah, untuk kita melihat ini C1 ini maksudnya apa, C2 maksudnya apa, itu kita melihat menggunakan scatter plotnya. Nah, scatter plotnya itu kita pilih untuk yang di bagian sini, axis X-nya itu kan indeks bangunan, kemudian kabupaten ini kabupaten atau kota. Nah, color, shape, dan labelnya itu pilih kita cluster. Ya, cluster, kemudian simbol size, dan ini bebas. Nah, saran saya gunakan show grid lines. Nah, ini dua ini show legend itu dan show all data on mouse over itu tetap di klik saja. Nah, show grid lines ini bebas. Kalau ini kan juga bisa dilihat, cuma kalau saya sih lebih suka ada grid lines, jadi tahu nih, misalnya di sini C2 ini ternyata kota Surakarta. Kalau tidak ada grid lines ini kan susah ya, lihatnya itu terlalu susah, tidak ada panduan garisnya. Nah, ketika sudah ya seperti ini, kita bisa membaca dari scatter plot ini kan ada indeks pembangunan manusia. Semakin kanan angkanya semakin besar. Berarti semakin ke kanan ini indeksnya ini semakin baik, semakin tinggi. Nah, kota-kota mana saja sih yang masuk ke golongan yang kanan ini? Jadi kita bisa melihat dari yang kanan ini di C2. Jadi C2 itu menandakan kalau kota yang termasuk di kota atau kabupaten yang masuk di C2 itu masuk dalam indeks pembangunan manusia yang sangat baik. Itu di C2. Nah, kita bisa melihat langsung seperti ini, kota Surakarta, kota Semarang gitu kan. Dan yang paling tinggi kan kota Salatiga indeks pembangunannya. Nah, untuk yang kalau mau lebih datanya langsung gitu, mana saja biar lebih mudah, di sini. Ini kota Semarang gitu kan, Surakarta, kota Salatiga, kota Magelang. Nah, begitu pula sebaliknya. Jadi kan ini semakin kanan semakin bagus. Berarti semakin ke kiri kan semakin rendah kan indeks pembangunannya. Kita lihat C3 ternyata itu dia masuk kriteria yang cukup baik, berarti kan sangat baik, di bawahnya cukup baik. Yang masuk kota C3 contohnya ini kota Tegal, Pekalongan, Kabupaten Sukoharjo. Ini termasuk dalam kota atau kabupaten yang cukup baik. Semakin ke kiri ini masuk kategori baik, C5. Ini berarti contoh Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo. Oh, ini bisa diklik, ini muncul ya. Kemudian ini ada Kabupaten Jepara, jadi bisa diklik, maksudnya bisa diarahkan kursornya, nanti muncul nih keterangannya. Oh, ini dia kabupaten apa, kemudian indeksnya berapa, lebih detail. Nah, untuk yang C1 berarti lebih bawahnya lagi kan, bawahnya lagi itu kurang baik, berarti yang masuk di C1 ini kurang baik. Contoh Kabupaten Wonogiri, kemudian ini ada Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan. Dan yang terakhir itu C4 ini yang masuk dalam kategori tidak baik. Jadi indeks pembangunannya itu yang paling rendah. Jadi kita lihat di sini ada Kabupaten Brebes itu indeks pembangunannya 67,95. Kemudian ini ada 68,03 Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banjarnegara, dan juga Kabupaten Wonosobo. Jadi bisa disimpulkan Kabupaten Brebes ini yang paling rendah indeks pembangunan manusia. Nah, ini adalah cara kita mengolah data dan juga membacanya supaya lebih paham ketika nanti kita melakukan analisisnya. Jadi ini kita cara membacanya segini. Kita lihat dulu indeksnya ini berapa, kotanya. Nah, untuk melihat sebenarnya kita sudah tahu, oh C2 ini yang paling kanan. Atau misalnya dilihat ini dari, oh ini indeksnya yang paling tinggi berarti. Nah, berarti kita lihat nih yang C2 ini kan di sini nih C2. Nah, oh ternyata C2 itu kotanya ini saja. Nanti yang C3 itu kota atau kabupatennya ini gitu. Nah, analisis ini semua, atau misalnya kan kalian mau pakai scatter plot ini, kemudian kalian gabungkan dengan data table juga bisa. Jadi misalnya nih mau dipakai data table gitu ya, tidak pakai yang di luar plot, itu juga bisa.
Sebentar. Oke. Nah, ini kan tadi kan C2 kan berarti kan yang termasuk C2 itu yang paling bagus. Kita cukup klasternya saja yang di sort. Nah, ini kan di sortnya kelihatan nih, oh yang termasuk C1 itu berarti masuk yang kategori kurang baik. Nah, ini kabupaten atau kotanya ini ada ini. Kemudian yang C2 itu yang baik, yang sangat baik berarti yang ini. Gitu. Jadi data tabel itu juga bisa membantu untuk melihat secara lebih baik, secara lebih nyaman gitu ya. Oh, ini tabel ini lengkap ya, ada data indeks pembangunannya berapa sekian-sekian, ini bisa lewat data tabel supaya lebih terstruktur, bisa menggunakan ini scatter plot langsung dilihat. Jadi satu-satu gini ya, misalkan ini C2 ini apa ini? Misalkan C2 ini misalkan ya, misalnya C4. Nah, ini Kabupaten Penghalang, kemudian ini Magelang gitu. Nah, cara ini analisis Cummins ini jadi dari tadi yang awalnya kita kan select kolom dulu tuh, pilih dulu feature-nya. Kemudian kita analisisnya semuanya sama, jadi menggunakan Cummins-nya pilihannya juga sama seperti ini. Kemudian kita pilih silhouette plot, scatter plot, dan tabel cluster. Kita terapkan juga ke tenaga kerja, juga ke kemiskinan. Sama, prosesnya sama semua prosesnya, clusteringnya itu sama. Nah, cuma kan hasil datanya beda-beda. Contoh, di sini silhouette plot tenaga kerja itu kita lihat. Nah, yang paling kanan ini kan menunjukkan yang paling banyak diserap tenaga kerjanya. Sedangkan yang paling kiri ini yang paling sedikit. Nah, ini paling banyak kan contoh Kota Semarang itu ada 19.032 jiwa yang maksudnya tenaga kerja yang diserap. Sedangkan yang termasuk di C2 ini itu yang termasuk rendah ya, hanya 903 orang yang terserap tenaga kerjanya. Hanya 2.423. Itu untuk membacanya. Nah, beda dengan yang kemiskinan. Kalau tadi kan semakin kanan semakin baik. Kalau ini beda, karena kita bisa lihat di sini. Di sini justru persentase penduduk miskin. Berarti kan semakin ke kanan ini kan semakin besar persentase penduduk miskinnya. Berarti kebalik, yang ke kiri semakin bagus justru karena artinya kemiskinannya itu rendah. Penduduk miskinnya itu sedikit. Contoh sebenarnya Kota Semarang itu penduduk miskinnya ada 4,23%. Dibandingkan semua ini, jadi dalam satu provinsi kan ada 35 kabupaten kota. Semarang itu hanya 4,23%. Sedangkan untuk yang ini Kabupaten Kebumen itu 16,34%. Jadi dia dari Provinsi Jawa Tengah dia yang menyumbang 16,34% untuk tingkat penduduk miskin. Jadi semakin kanan ini justru yang semakin tidak baik karena kan tingkat kemiskinannya tinggi. Jadi begitu cara membacanya. Nah, tadi kan di awal sempat saya singgung untuk yang distance. Ini maksudnya apa? Nah, sebenarnya distance dan Cummins ini tuh sama. Jadi kita bisa menggunakan clustering menggunakan Cummins, bisa menggunakan opsi kedua menggunakan distance. Caranya gimana? Caranya ya kita pilih distance, kita pilih di unsupervised ini distance. Kita masukkan distance gitu ya. Nah, distance-nya ini kita sambungkan, kemudian kita pilih nih, compare-nya row, pilih yang distance message-nya ini bebas. Cuma kalau saya pakainya yang Euclidean normalize, dinormalize supaya nanti datanya tidak ada yang mengganggu. Kemudian pilih hierarchical clustering. Pilih. Nah, ini kita bisa melihat. Maksudnya, jadi misalnya nih, ini kan kita bisa kalau di lab ini kan kita bisa melihat nih ada 5 kriteria. Kalau saya geser bisa menjadi 6 kriteria. Dengan Kota Magelang ini yang beda sendiri. Cuma kan kita pasti belum tahu memang C1-nya itu untuk apa, C2-nya itu artinya apa, kita belum tahu. Hanya saja kita bisa lebih melihat, kita bisa lebih tahu nih, oh kita mau pakai 5 kriteria kah? Atau mungkin 6 kriteria lebih cocok untuk penganalisisan clustering ini. Nah, cuma kalau saya menggunakan 5 saja, karena lebih pas gitu ya. Pembagiannya lebih pas untuk 5, dibandingkan untuk 6. Apalagi lebih sedikit, lebih banyak. Apalagi lebih, nah ini hanya 4. Ini kan tidak, maksudnya bias ya. Jadi, tidak bisa menggambarkan secara lebih baik
Maksudnya secara lebih rinci, tapi juga tidak terlalu rinci gitu. Makanya saya pilih hanya 5. Nah, enaknya pakai hierarchical clustering seperti itu. Jadi kita bisa tahu nih, oh kita mau pakai berapa kriteria, lihatnya pakai sini. Nah, untuk annotation-nya, kabupaten ini kabupaten atau kota. Kemudian ini pruningnya di none, jangan di max depth, cukup di none saja. Nah, setelah itu sisanya sama, siluet plotnya sama, scatter plotnya juga sama, tabel clusternya juga sama. Dan hasilnya, contoh ya, ini kan yang menggunakan distance, ini yang menggunakan apa namanya, K-means. Kita bisa lihat ternyata ini yang masuk kategori C1. Nah, ini jadi belum tentu C2 ini nanti di sini juga C2 bukan. Jadi tergantung dari bagaimana sistemnya. Yang pasti kita membacanya itu kanan atau kirinya. Jangan melihat oh ini C1 berarti C1 gitu. Tidak. Ini C1 ini itu yang termasuk indeks pembangunannya bagus. Kita lihat kan di sini ada kota Surakarta, ini juga ada kota Surakarta. Kemudian ini ada kota Semarang, kota Salatiga, dan kota Magelang. Di sini juga ada kota Semarang, kota Salatiga, dan juga kota Magelang. Jadi hasilnya outputnya sama, hanya saja beda caranya saja. Mungkin kalau misalnya angkanya lebih banyak, mungkin hasilnya ada sedikit perbedaan. Karena kan beda cara juga pasti beda penyelesaian, beda output. Cuma secara garis besar, proses clusteringnya sama. Nah, jadi untuk para penonton, bisa memilih antara mau menggunakan K-means atau mau menggunakan distance, itu bebas. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengolahan data ini, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Maksudnya baru kita bisa membaca. Nah, itu yang kita masuk ke artikel ini. Nah, data diolah, setelah diolah itu ditemukan beberapa fakta sebagai berikut. Indeks pembangunan manusia. Ini kan indeks pembangunan manusianya. Nah, ini tadi bisa dilihat C2 ini berarti yang masuk tinggi, berarti ini ada kotanya ini saja. Nah, berarti di pembangunan manusia kabupaten atau kota dibagi jadi 5 kriteria. C2 itu berarti yang ini kan sangat baik, C3 itu yang hijau ini cukup baik, C5 itu yang termasuk baik ini yang di tengah, kurang baiknya itu C1, kemudian C4 itu tidak baik. Kita bisa lihat tidak baik itu jadi indeks pembangunan paling rendah itu ada di Pemalang, Brebes, Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo. Begitu juga dengan penempatan tenaga kerja, itu sama, kita bisa melihat yang paling kanan ini berarti yang terserap dengan baik tenaga kerjanya, itu ada di Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kabupaten Cilacap. Nah, sini, ini yang cukup baik, C5-nya itu berarti yang baik, C4-nya itu yang warna coklat ini kurang baik, coklat oranye itu ya, yang C2-nya ini yang merah ini tidak baik. Nah, dari hasil clustering ini dapatkan kota-kota yang mendapat kriteria sangat baik itu Kota Semarang, Kota Brebes, Kabupaten Cilacap. Sedangkan yang mendapat kriteria tidak baik yaitu Kabupaten Temanggung, Kota Salatiga, Kabupaten Banjarmasin, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo. Yang kemiskinan juga sama. Kita bisa melihat ternyata persentase yang paling rendah itu Kota Semarang dan Salatiga. Jadi Semarang dan Salatiga itu kemiskinannya tingkatnya kecil. Nah, beda dengan yang semakin ke kanan, justru semakin kanan semakin banyak. Jadi yang C3 ini yang paling tinggi tingkat penduduk miskinnya. Kan C3 tidak baik, maksudnya C4 sangat baik, C2 cukup baik. Kemudian C5 baik, C1 kurang baik, C3 tidak baik. Dari hasil clustering, untuk yang baik itu sangat baik itu maksudnya Kota Semarang dan Kota Salatiga, dan yang tidak baik itu Wonosobo, Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes, dan lainnya seperti yang tertera pada gambar. Nah, ini ya. Ini berarti yang masuk di C3 ini yang paling tidak baik. Oke. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya berdasarkan pengamatan dan pengolahan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang dan Kota Salatiga merupakan kota terbaik di Provinsi Jawa Tengah yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Dapat dilihat indikator indeks pembangunan manusia yang bagus di kedua kota. Namun, penempatan tenaga kerja di Kota Salatiga tergolong sangat rendah. Nah, ini kan penempatan tenaga kerja ini yang di Kota Salatiga ini, dia masuknya C2. C2 kan masuknya tidak baik. Nah, jadi indeks pembangunan manusianya baik, tingkat kemiskinannya rendah, tapi penyerapan tenaga kerjanya tidak baik.
Nah, berarti kan bisa kita ambil kesimpulan, oh ternyata penyerapan tenaga kerja itu tidak mempengaruhi maksudnya indikator kemiskinan. Jadi penyerapan tenaga kerja belum tentu itu bisa membuat tempat itu menjadi lebih baik dalam hal menurunkan tingkat kemiskinan. Kalau Semarang pasti ya, bisa dibilang kota Semarang itu ibu kotanya di Provinsi Jawa Tengah, yang emang kota besar lah untuk di Jawa Tengah, termasuk salah satu kota besar ya di Pulau Jawa. Jadi dia dari indeks kemiskinan memang rendah, kemudian dari indeks pembangunan manusia dan juga pendapatan tenaga kerja yang paling besar, memang yang paling besar kota Semarang. Nah, sedangkan Kabupaten Wonosobo menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan yang sangat tinggi diiringi dengan indeks pembangunan manusia yang rendah dan juga pendapatan tenaga kerja yang rendah. Kabupaten Wonosobo. Nah, ini kan kemiskinan nih, Wonosobo itu masuk di C4. C3. Nah, ini Kabupaten Wonosobo kan. Kabupaten Wonosobo itu rendah masuknya dia, jadi tidak baik. Kemudian indeks pembangunan manusianya juga sama. Dia rendah. Ini C4 ini rendah. Nah, dan juga penempatan tenaga kerjanya dia rendah, termasuk di C2. Nah, cuma ini ada yang unik nih. Kenapa saya bilang unik? Karena ini berkaitan dengan yang saya bilang di awal. Kalau ternyata penempatan tenaga kerja itu tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Saya kira di sini. Kalau kita lihat, ini kan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes itu kan penempatan tenaga kerjanya kan besar kan, di bawah satu tingkat dari Kota Semarang. Maksudnya di bawah Kota Semarang tuh lalu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap. Kalau misalnya itu ada pengaruhnya, seharusnya kan kemiskinannya kan rendah. Tapi ini tidak. Di sini tingkat kemiskinannya untuk Kabupaten Brebes itu dia tinggi, masuk di C3. Ini tinggi. Untuk Kabupaten Cilacap ini termasuk di bawah tingkatnya. Jadi kalau ini kan tidak baik kriterianya, nah ini kurang baik. Nah, kan aneh. Berarti penyerapan tenaga kerja banyak itu belum tentu membuat kabupaten atau kota tersebut, daerah tersebut itu memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Nyatanya di sini maksudnya tingkat kemiskinannya tetap tinggi meskipun penyerapan tenaga kerjanya banyak. Nah, coba kita lihat yang indeks pembangunan manusia untuk Kabupaten Brebes. Nah, ini terpotong ya Kabupaten Brebes nih. Nah, ini Kabupaten Brebesnya itu masuk C4. C4 itu kan yang sangat, maksudnya tidak baik kan. C4 tidak baik Kabupaten Brebes. Untuk Kabupaten Cilacap itu dia masuk di C1. Berarti kan kita bisa lihat indeks pembangunan manusia itu ternyata yang punya pengaruh terhadap kemiskinan. Jadi semakin tinggi indeks pembangunan manusianya, semakin rendah juga tingkat kemiskinannya. Jadi kesimpulannya, kita bisa melihat untuk menurunkan tingkat kemiskinan, kita harus menaikkan indeks pembangunan manusianya supaya tingkat kemiskinannya bisa direndahkan dengan cara yaitu menaikkan tadi pendapatan kan di indeks pembangunan manusia ini ada diambil ini. Indeks pembangunan manusia diperoleh dari usia harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Jadi, ketika angka-angka ini mengalami kenaikan di daerah tersebut, berarti indeks pembangunan manusia juga naik. Nah, dengan naiknya indeks pembangunan manusia, maka indikator kemiskinan ini bisa diturunkan. Nah, sedangkan untuk penyerapan tenaga kerja berarti tidak begitu berpengaruh. Karena nyatanya Kabupaten Brebes dan Cilacap ini penyerapan tenaga kerjanya banyak, tapi ternyata dia juga tingkat kemiskinannya masih tinggi. Indeks pembangunan manusianya masih rendah. Nah, dari analisis itu dapat menjadi acuan bahwa kota yang termasuk dalam indikator tidak baik itu dapat meningkatkan pendidikan, kesejahteraan, dan perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah terkait agar indeks pembangunan manusia dan penempatan tenaga kerjanya juga dapat meningkat. Jadi harapannya dari artikel ini dan juga video presentasi ini dapat membuat pihak terkait seperti pemerintah daerah setempat di daerah yang tadi itu bisa memberikan perhatian lebih terhadap daerahnya agar
tingkat kemiskinannya itu dapat diturunkan, indeks pembangunannya dapat dinaikkan. Dan syukur kalau penyerapan tenaga kerjanya juga dapat dinaikkan. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya harap presentasi ini dapat memberikan pengetahuan dan juga manfaat bagi para penonton. Dan saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi perhatian bagi para pemerintah daerah di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Kota Jawa Tengah, untuk dapat memperbaiki dari indeks pembangunan manusianya dan juga tingkat kemiskinannya dan penyerapan tenaga kerjanya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.